Oke, kita bakal ngebahas salah satu pertandingan paling gila di BRI Super League musim ini. Persib Bandung bener-bener ngamuk. Dan kita akan bedah tuntas, bukan cuma gimana mereka bisa menang besar, tapi juga filosofi apa sih yang ada di baliknya. Yuk, langsung aja kita mulai. 5-0. Yap, kalian nggak salah lihat, itu skor akhir yang terpampang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api waktu Persib ngejamu Madura United. Ini bukan sekedar kemenangan, tapi ini sebuah pesan yang keras banget. Dan kemenangan telak ini jelas bikin Persib Bandung makin nyaman, makin kokoh di puncak klasemen sementara BRI Super League. Dengan 53 poin dari 22 laga, Maung Bandung seolah-olah ngasih sinyal ke semua lawannya, kami di sini untuk juara. Jadi gimana ceritanya 5 gol ini bisa tercipta? Yuk kita runut satu persatu, gimana caranya Persib bisa ngebongkar pertahanan Madura United dari awal sampai akhir pertandingan. Nah, ini dia ringkasannya. 3 gol di babak pertama, disusul 2 gol lagi di babak kedua. Ini nunjukin dominasi total selama 90 menit penuh. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi gol per golnya. Dari peluit pertama aja, Persib tuh udah kayak kesetanan. Langsung tancep gas, nggak pakai rem. Babak pertama bener-bener jadi panggung mereka, di mana Madura United dibikin nggak bisa nafas. Dan keran gol ini dibuka oleh sang striker andalan, Ramon Tangke. Dia sukses mecah kebuntuan di awal-awal laga, ngasih keunggulan cepat yang penting banget buat tuan rumah. Coba deh kita lihat detailnya. Di menit ke-13, umpan matang dari Kakang Rudianto dari sisi kanan, disambut dengan sundulan sempurna sama Tan Kwe di tiang jauh. Gol yang keren banget hasil kerja sama tim. Tapi Tangke belum puas cuma 1 gol dong. 20 menit kemudian dia lagi-lagi nyatet namanya di papan skor. Brace, Persib jadi makin di atas angin. Nah, kali ini giliran Berginho yang jadi arsiteknya. Umpan silangnya dari sayap diterima dengan tenang sama Tangke, yang tanpa kesulitan naklukin kiper lawan buat kedua kalinya. Skor berubah jadi 2-0. Pas banget sebelum turun minum, penderitaan Madura United makin menjadi-jadi. William Barros ikutan nimbrung di pesta gol dan menutup babak pertama dengan skor telak 3-0. Proses gol ini juga menarik loh. Berawal dari tendangan keras Berginho yang ditepis kiper, bola muntahnya langsung disambar sama Barros. Ini nunjukin betapa agresif dan siapnya pemain depan Persib di kotak penalti. Unggul 3-0? Ternyata belum cukup buat Persib. Oke, kita pindah ke babak kedua dan lihat gimana mereka tetap ngegas buat nambah pundi-pundi gol. Madura United udah coba buat bangkit, tapi Persib tetap aja tajam. Pemain pengganti Andrew Jong masuk dan boom, langsung ngasih dampak, nyetak gol keempat. Jadi di menit ke-80, ada umpan terobosan cerdas dari Eliano Reinders yang berhasil dimanfaatin sama Jung. Tendangan kaki kanannya meluncur mulus ke gawang. Skor jadi 4-0. Dan akhirnya, pesta gol ini ditutup oleh Frans Putros di menit-menit akhir pertandingan. Gol yang melengkapi malam yang sempurna buat Maung Bandung. Gol kelima ini juga cerminan permainan mereka loh. Berawal dari serangan balik super cepat, tembakan Adam Alis yang ditepis kiper langsung disambar lagi sama Putros. Lagi-lagi dari bola rebound. Skor akhir 5-0. Bener-bener pesta. Kemenangan 5-0 itu jelas luar biasa. Tapi pertanyaan besarnya, apa sih rahasia di balik permainan segila ini? Apa kunci taktiknya? Pasti ada sesuatu kan? Nah, jawabannya ada di sebuah filosofi yang lagi diterapin sama tim pelatih Persib. Yuk kita bedah konsep yang mereka sebut sebagai kerja kolektif. Dengerin baik-baik kalimat dari asisten pelatih Igor Tolik ini. Tidak ada bek dan tidak ada penyerang dalam sepak bola. Tunggu dulu, ini kan kayak melawan pakem sepak bola pada umumnya ya? Maksudnya apa coba? Jadi kerja kolektif itu intinya gini, garis antara bertahan dan nyerang itu dibikin kabur. Setiap pemain, mau posisinya back, gelandang, atau striker, semuanya punya tugas buat nyerang pas tim lagi pegang bola, dan semuanya punya tugas buat bertahan pas tim kehilangan bola. Biar gampang ngebayanginnya, begini cara kerjanya. Pas lagi pegang bola, semua pemain adalah penyerang. Ada yang tugasnya nyiapin peluang, ada yang eksekusi. Nah sebaliknya, begitu kehilangan bola, semua pemain langsung jadi back. Striker jadi orang pertama yang ngepres lawan, motong jalur operan mereka. Jadi semua kerja. Jadi kemenangan segede ini artinya apa buat Persib? Ini lebih dari sekedar nambah 3 poin loh. Ada dampak dan implikasi yang lebih besar buat perjalanan mereka ke depan. Oke, kita rangkum ya. 1. Posisi mereka di puncak klasemen makin kokoh. 2. Rekor kandang mereka jadi makin angker, 12 kali menang berturut-turut. 3. Ini bukti kalau filosofi kerja kolektif itu beneran jalan. Dan yang terakhir, ini pesan yang jelas banget buat tim-tim lain. Persib musim ini beneran serius mau juara.
Jadi, kita udah lihat buktinya di lapangan. Kemenangan telak yang dasarnya adalah filosofi sepak bola yang total. Pertanyaan yang tersisa sekarang adalah, kira-kira kerja kolektif ini bakal jadi kunci yang anterin Persib Bandung ngangkat trofi juara di akhir musim nanti nggak ya? Menarik banget buat kita tunggu jawabannya.